percayakan bagi kami, yaitu forum untuk membicarakan sebuah pemahaman yang mendalam tentang iman, terutama iman Kristen di tengah berbagai pengajaran di dalam dunia ini. Dan kami pun bersyukur ada satu kerinduan di dalam hati kami untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran Tuhan dan apa manfaatnya itu bagi kehidupan kami, apa bagian kami di dalam rancangan dan karya Tuhan di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara melalui setiap bagian, setiap materi yang akan disampaikan, bahkan juga untuk tanya jawab, biarlah itu juga Tuhan boleh pakai untuk memperkaya bukan hanya iman, pemahaman kami, tapi juga bagaimana kami boleh menjalani atau menghidupi iman kami di tengah berbagai angin-angin pengajaran di dunia ini. Dan kami berdoa memohon, biarlah kiranya waktu ke depan ini menjadi waktu sungguh-sungguh diskusi yang sehat, diskusi yang juga memuliakan nama Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah diskusi kami ini, dan Tuhan juga pimpin baik aku dan juga penginjil Indra di dalam menyampaikan materi, dan juga setiap orang yang hadir dan mengikutinya, biar Tuhan yang pimpin. Kami memohon biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh bukan perpecahan yang kami hadirkan, tapi adalah kesatuan, terutama kesatuan di dalam Kristus, kerinduan untuk memuliakan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu ke depan ini, biarlah kiranya kami boleh berserah sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya. Ya, terima kasih Guru Injil Eka. Sebelum kita minta sharing dari Guru Injil Eka ya, itu saya mau sampaikan dulu prolognya ya. Jadi topik ini sebenarnya salah satu bagian dari bagian subtopik penciptaan. Ya. Jadi menceritakan bagaimana Tuhan itu mencipta dunia ini ya. Jadi latar belakangnya kalau kita lihat permulaan alam semesta merupakan sebuah tema yang menarik untuk dibahas dan dibicarakan. Karena hal ini akan menentukan tujuan umat manusia secara umum di tengah alam semesta ini. Berbagai teori dan pandangan tentang permulaan alam semesta dimunculkan untuk menjawab rasa ingin tahu banyak orang. Secara umum, teori atau pandangan permulaan alam semesta ini dibagi dua golongan besar, yaitu permulaan dari sudut pandang kaum teis, atau juga dikenal dengan istilah penciptaan, dan permulaan dari sudut kaum non-teis, dengan pandangan bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh pribadi yang sering disebut sebagai Tuhan. Kaum teis sendiri terbagi dalam berbagai macam golongan, sesuai dengan keyakinan masing-masing, memberikan teori atau pandangan tentang proses penciptaan itu sendiri. Dan siapa yang menciptakannya, kekristenan sendiri memberikan gambaran penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2. Dan digemakan dalam berbagai kitab dalam Alkitab. So, untuk kelanjutannya, ya. Sekarang Shalom semuanya. Selamat malam. Selamat malam, ya. Ya, hari ini semoga kita sama-sama boleh belajar kembali ya. Dan kita juga boleh ditolong Tuhan untuk boleh menikmati persekutuan kita lewat Zoom ini ya, dalam pembahasan nanti ke depan. Ya, langsung saja ini dengan kalau kita buat yang seperti screen yang sudah muncul itu seperti tulisannya siapa yang menciptakan, berarti kita akan mulai dengan kalimat pertama dalam Alkitab, memberikan klaim tentang siapa di balik penciptaan alam semesta. Sekaligus premis dari kisah tersebut. Pada mulanya Allah, yang disebut dengan Elohim itu, menciptakan langit dan bumi yang bisa kita baca nanti di dalam kitab kita masing-masing dalam Kejadian 1 ayat 1. Penciptaan oleh Allah ini menunjukkan keberadaan Allah sebagai sosok yang bersifat esa, tunggal itu, dalam Ulangan 6 ayat 4,
penuh kuasa, tidak ada bandingannya dalam Mazmur 113 ayat 5, tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah sebagai pencipta juga memperlihatkan inisiatif. Allah yang memulai sebuah sistem, sumber dari segala sesuatu, yang tersurat 1 Korintus 8 ayat 6, dan ini bersifat kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Yesaya 44 ayat 6, bisa kita bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 13. Allah yang mencipta ini tentu saja adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini kan berkaitan dengan tadi siapa yang menciptakan. Kita udah tahu bahwa dia adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu membawa kita kepada pemahaman atau pengetahuan tentang apa yang diciptakan oleh Allah Tritunggal ini. Kalau tadi dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1, langit dan bumi, ya Allah menciptakan langit dan bumi, dan di situ sebenarnya langit dan bumi ini bukan hanya berbicara soal sebuah langit yang kita lihat yang warnanya biru dan ada awan-awannya, ataupun bumi yang kita tinggali sekarang, tapi itu berbicara tentang keseluruhan dari semua alam semesta ini, ya. Itu satu gaya bahasa di dalam literatur Timur Tengah kuno, ya. Seperti biasanya kalau dikatakan dari timur ke barat gitu kan, itu satu perbandingan berlawanan, itu menandakan semua. Jadi langit dan bumi juga berbicara seperti itu. Semua di dalam alam semesta ini adalah karya dari Allah Sang Pencipta, yaitu Allah Tritunggal tadi. Nah, ciptaan Allah ini uniknya adalah dia sifatnya dinamis, ya. Jadi bukan statis. Yang dimaksudkan dengan ciptaan itu dinamis artinya bahwa setiap ciptaan itu diberikan potensi untuk berkembang, ya. Contohnya manusia ataupun tumbuhan, hewan, semua diberikan potensi untuk berkembang biak, sehingga di situ nantinya itu berkaitan dengan prokreasi gitu, ya. Sebuah bagaimana ketika makhluk hidup menghasilkan keturunan, itu juga bagian ciptaan Allah. Jadi kita juga berkata bahwa saya ini, walaupun saya bukan diciptakan seperti Adam, ya, dari tanah liat, ya, yang dihembuskan nafas, tapi saya juga diciptakan oleh Allah karena Allah memberikan potensi, ya, kepada ciptaan itu untuk berkembang, gitu, ya. Dan di dalam rangkaian penciptaan itu Allah membentuk satu tatanan atau sistem yang tersusun, terstruktur rapi. Kita lihat bahwa alam semesta ini bergerak gitu, ya. Bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Bumi siklus nantinya juga kita lihat bahwa ada musim, ada semua pergerakan, itu semuanya Tuhan yang sudah ciptakan dan susun. Dan Tuhan menciptakan waktu yang linier, ya. Waktu yang berputar, bukan berputar, maksudnya waktu yang bergulir, lurus gitu, ya. Jadi ada yang masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Uniknya itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan di awal, di hari pertama. Ketika Allah menciptakan terang, Allah menciptakan, ketika Allah berfirman jadilah terang, itu bukan hanya soal ada terang, tapi itu adalah waktu. Dilihat dari mana? Karena dikatakan bahwa terang itu adalah siang, diberikan nama siang, dan gelap itu diberikan nama malam. Artinya Tuhan menciptakan waktu yang bergulir, dan setelah itu Tuhan menciptakan cakrawala. Kalau dikatakan biasanya itu Tuhan menciptakan time and space, gitu, ya. Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menciptakan ruang, dan setelah itu Tuhan menciptakan berbagai macam kehidupan. Di hari yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan, gitu kan. Dan setelah itu di hari keempat, ketika Allah menciptakan benda-benda penerang, bintang, bulan, matahari, semuanya itu adalah berbicara soal siklus musim, gitu, ya, dan juga tanda-tanda pengarah, rasi-rasi bintang yang dipakai oleh manusia dari dulu sampai sekarang untuk melihat kepada arah, gitu. Dan juga di situ setelah itu Allah menciptakan, ya, hewan-hewan untuk menjadi penghuni dari ciptaan ini.
dan juga pada puncaknya Allah menciptakan manusia, dan manusia itu menjadi representasi Allah ya di tengah ciptaan. Yang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah ya. Jadi gambar dan rupa Allah itu berbicara di satu sisi manusia itu punya kemiripan dengan Allah di dalam hal potensi tadi, misalnya dalam hal potensi dalam artian bahwa manusia itu bisa kreatif, manusia itu bisa bekerja, manusia itu punya moral, manusia itu punya perasaan, manusia itu punya kerinduan untuk berelasi. Semua itu bagian dari istilah gambar dan rupa Allah. Tapi bukan hanya itu, tapi juga ada satu mandat yang Tuhan berikan ketika dikatakan gambar dan rupa Allah, berarti manusia mewakili Allah. Manusia dalam batasan tertentu menjadi Allah atas ciptaan, gitu ya, menjadi Tuhan atau Tuhan atas ciptaan, yaitu artinya manusia itu mewakili Allah. Sehingga ketika manusia berada di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan, manusia ini sedang mencerminkan, menggambarkan Tuhan gitu, yang hadir. Nah, di dalam rangkaian itu jelas terlihat Allah yang menciptakan segala sesuatu, yaitu adalah Allah sang desainer. Jadi dia bukan hanya menciptakan asal cipta gitu ya, karena ada tentu saja kita tahu pengajaran-pengajaran lain ya yang menyatakan bahwa alam ini tercipta dalam artian tidak sengaja diciptakan. Terjadi sebuah kecelakaan sehingga terjadilah semua ciptaan ini gitu ya. Nah, di dalam iman Kristen, di dalam pandangan biblika gitu ya, Allah itu menciptakan semuanya itu sebagai satu desain. Artinya bahwa semuanya, segala sesuatu yang Allah ciptakan ini punya tujuan yang jelas dan diciptakan secara tepat. Jadi nggak ada kesalahan ya di dalam penciptaan semuanya termasuk manusia. Gitu. Jadi kita bisa tahu dari Allah yang luar biasa, Allah yang esa itu, dia menciptakan segala sesuatu dengan satu desain, dengan satu tujuan, dan nanti kita akan lihat apa sih tujuannya ya yang akan disampaikan oleh Contoh Indra, atau penginjil Indra. Silakan. Terima kasih ya, Pak, buat Contoh Eka penjelasannya tadi. Ini untuk yang pasti tadi kalau kita sudah mendengar penjelasan Contoh Eka, segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan, tidak mungkin hanya ciptaannya itu ditujukan untuk sesuatu yang tidak berguna gitu, atau ditujukan pada sesuatu yang tidak punya nilai. Yang tentunya ketika Allah meng-create ini semua sebagai sang kreator agung itu, dia juga pasti mempunyai setiap dalam ciptaan itu punya tujuannya begitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di screen ini tentang akhirnya mengapa Allah menciptakan itu semua, setiap hal yang Allah ciptakan di dalam desain agungnya itu semata-mata bukan hanya gitu ya untuk kepuasan sang pencipta itu saja. Tapi di dalam desain agungnya Allah itu setiap aspeknya itu, setiap aspek ciptaannya itu memiliki peran dan tujuan dan benefitnya masing-masing. Ya, sebagai bila ada di pihak Allah, bagi Allah ciptaan itu merupakan sidik jarinya Allah yang membawa setiap mata itu tertuju kepadanya. Itu ya, menunjukkan juga keberadaan Dia sebagai sang kreator itu. Setiap pujian yang dihantarkan bagi Dia itu bisa tertulis di dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 5a itu. Bagaimana langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Juga tertulis dalam Ayub 42 ayat 2 sampai 5, Anda nanti bisa baca di screen-nya itu sendiri. Nah, bagaimana seluruh ciptaan termasuk manusia ini dapat diibaratkan sebagai lampu sorot yang sedang menyoroti Allah sebagai sang desainer itu, sebagai sang kreator itu. Bagaimana setiap ciptaannya juga boleh melihat dan boleh memuliakan Allah itu sebagai sang kreator gitu begitu ya. Kemudian bagi manusia juga Allah menciptakan segala sesuatu itu dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya segala sesuatu yang Ia ciptakan itu memiliki titik awal, termasuk juga manusia. Gitu ya, bagaimana setiap ketika diciptakan itu Allah juga memikirkan reproduksinya, bahkan hal-hal detail yang diciptakan dalam diri manusia
itu juga di dalam pengembangan potensi manusia itu juga menciptakan penemuan-penemuan dari masa ke masa begitu. Adalah cara kerja Allah yang melanjutkan kreasinya melalui tangan dan pikiran manusia. Yang sering sekali tidak disadari oleh manusia bahwa setiap orang yang memiliki titik awal sesungguhnya dirancang oleh Allah. Jadi bukan tiba-tiba jadi begitu ya, tapi memang didesain oleh Allah sendiri. Ya kalau kita di dalam Alkitab sendiri pun, ketika dalam kekristenan menceritakan soal tentang penciptaan manusia, ya sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya begitu ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dia hanya berkata, namun ketika dalam penciptaan manusia ada sesuatu yang spesial yang Allah kerjakan dengan tangannya sendiri. Bahkan bukan hanya dengan tangannya, tetapi juga dengan rohnya sendiri dihembuskan kepada manusia itu, dan kita menjadi sesuatu ciptaan yang istimewa begitu ya. Nah, Allah yang rasional itu ingin menjalin dan ingin menjalin suatu relasi dengan kehidupan ciptaannya, yaitu termasuk manusia. Jadi ketika ditanyakan tujuan penciptaan manusia sendiri, itu Allah bukan hanya menciptakan kemudian ada begitu saja, tetapi sesuatu yang indah, yang begitu dalam, yang boleh Allah rasakan ketika dia menciptakan manusia. Allah sesungguhnya ingin membangun relasi antara kita manusia dengan dia begitu. Dan manusia dirancang untuk menikmati hidup yang kekal, yang itu di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan meskipun manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Allah juga merancangkan karya keselamatan ini menjadi suatu hal yang kabar gembira buat kita semua. Kemudian Allah juga merancangkan karya keselamatan agar manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Allah, Anak, boleh tetap menikmati hidup yang kekal itu dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ya ini yang mungkin nanti kita bisa diskusi setelah penjelasan ini selesai, dan nanti di bagian ciptaan ini akan diteruskan oleh Contoh Eka begitu. Iya, jadi tadi kita sudah lihat ya bahwa penciptaan itu tujuannya itu bukan hanya untuk Allah sendiri ya. Kita bisa tahu bahwa Allah itu tidak egois, dia ciptakan sesuatu juga untuk kepentingan dari ciptaannya, termasuk tadi sudah dijelaskan tentang penciptaan itu tujuannya bagi manusia, yaitu untuk mencapai pada kekekalan gitu ya. Jadi kita ini diciptakan bukan hanya untuk ada di dalam dunia ini, atau istilah anak zaman sekarang itu YOLO ya, you only live once, kamu hanya hidup sekali di dalam dunia, nikmati semuanya. Enggak, manusia diciptakan untuk menuju kepada kekekalan. Tapi juga manusia itu diciptakan juga untuk nantinya berdampingan dengan ciptaan lainnya, gitu ya. Salah satu yang metodis terus gemakan adalah ya kita ini bagaimana supaya manusia itu bisa menjadi berkat bukan hanya bagi orang atau manusia lain, tapi juga bagi ciptaan lain. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, diciptakan itu di dalam keadaan baik 7 kali di dalam Kejadian 1 itu dikatakan Allah melihat bahwa ciptaan itu baik, bahkan bagian terakhir di yang ke-7 dikatakan sangat baik, gitu ya, sangat baik. Dan tentu saja ketika Allah menciptakan itu tujuannya adalah supaya nanti di titik akhir pun keadaan yang baik itu tetap baik gitu. Nah, jadi tentu saja kalau kita lihat bahwa manusia saat ini mengeksploitasi ya di dalam keberdosaan manusia mengeksploitasi ciptaan, tapi sebenarnya Allah punya rancangan bahwa alam itu adalah dalam kondisi yang baik. Jadi seluruh ciptaan sebenarnya sedang menantikan umat Allah dinyatakan dan kemuliaan Allah tersebar di seluruh dunia. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 19 ya, bahwa semua ciptaan Allah sedang menanti-nantikan ini orang percaya, orang kudus ini dinyatakan, dan nantinya juga dari situ kemuliaan Allah itu bisa dirasakan juga di dalam ciptaan itu sendiri. Dan seluruh yang diciptakan Allah dirancang untuk menikmati keharmonisan satu dengan yang lain. Di Yesaya pasal 11 ayat 6-9 itu digambarkan bahwa ada hewan buas bisa duduk bersama dengan hewan yang biasanya menjadi sasaran gitu ya. Dalam artian bahwa keharmonisan dari ciptaan itu adalah sesuatu yang sudah dirancangkan oleh Allah. Ya, jadi bukan hanya sekadar
kita mengharapkan itu terjadi, ya bukan hanya berkata bahwa ya kiranya semua ciptaan ini bisa hidup di dalam damai, tapi itu memang sudah ada di dalam rancangan dari Allah, dan itu juga yang menjadi nanti tujuan dari semua tujuan akhir dari semua ciptaan gitu. Ya. Dan itu pastinya nanti akan dituntutkan kepada setiap manusia yang menjadi representasi Allah, bahwa alam ini berada di dalam keadaan baik itu tetap semuanya akan dituntut dari ciptaan itu. Ya, kalau dari soal mengapa ya itu ya, dan kita berbicara juga soal relevansi. Nah, ini tidak ada di dalam bagian outline dari pembicaraan kita, tapi ini satu hal yang mungkin kita perlu untuk renungkan bersama-sama ya. Jadi karena ini adalah bagian perenungan gitu, jadi kita tidak masukkan di dalam outline supaya kita belajar untuk coba lihat relevansinya saya tahu tentang penciptaan dan saya menjadi bagian dari penciptaan ini apa sih gitu ya. Nah, tentu saja kita perlu tahu dan ingat ya. Silakan kalau saudara mau catat gitu ya. Dan nanti pasti juga ada recordingnya. Ketika saya tahu bahwa saya adalah bagian dari ciptaan Allah, maka saya perlu tahu juga bahwa tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan Dia, untuk menunjuk kepada Dia yang sudah menjadikan saya orang yang sesungguhnya hina ini. Jadi saya bertujuan hidup untuk memuliakan Dia, saya bertujuan hidup untuk menyatakan Dia, saya bertujuan hidup untuk terus tertuju mengacu kepada Dia, seperti tadi dikatakan bahwa kita ini sebenarnya adalah lampu sorot yang sedang menyoroti Allah. Tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan Dia. Dan bagaimana kita sebagai orang, ya sebagai manusia ini bisa menyoroti Allah, ya tentu saja yang pertama kita perlu hidup di dalam relasi dengan Dia. Bagaimana kita bisa menyoroti kepada Tuhan kalau seandainya kita tidak kenal siapa itu Tuhan, kita tidak kenal siapa Allah yang menciptakan kita ini, dan termasuk di dalamnya Allah yang menebus kita, gitu ya. Tentu saja kita tidak akan bisa menyoroti sesuatu yang kita tidak kenali, atau paling enggak bagaimana kita bisa menggambarkan, mencerminkan Dia kalau kita tidak punya relasi dengan Dia. Bagaimana, ya ini satu analogi, bagaimana saya bisa memperkenalkan ayah saya kalau selama ini relasi saya dengan ayah saya itu terputus, relasi saya dengan ayah saya itu tidak ada sama sekali. Bahkan saya tidak tahu wajah ayah saya, bagaimana saya mau bilang, ini loh ayah saya, gitu ya. Apalagi ini, bagaimana saya mau memperkenalkan Allah kalau saya sendiri tidak punya relasi dengan Allah. Dan bagaimana kita bisa punya relasi dengan Allah kalau kita masih hidup di dalam keberdosaan kita. Ya. Tentu saja itu tidak mungkin bisa terjadi karena Allah adalah Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Karena itu untuk punya relasi dengan Dia, dan kita perlu untuk sungguh-sungguh menerima keselamatan itu daripada Dia. Nah, kita sebagai manusia di dalam keberdosaan kita tidak akan sanggup dan mampu untuk mengupayakan itu. Ya. Kita tidak akan sanggup untuk punya relasi dengan Allah kalau dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita perlu untuk menerima apa yang Allah kerjakan. Karena Allah tahu bahwa kita tidak sanggup mengupayakannya, dan hanya Allah yang sanggup untuk melakukannya, maka Dia lakukan itu di dalam Kristus Yesus. Dia lakukan keselamatan itu supaya kita ini bisa punya relasi lagi dengan Allah Pencipta. Ini satu hal yang mungkin jadi pembeda yang sangat jelas antara iman Kristen dengan iman yang lain, yaitu bahwa Allah di dalam kekristenan, Tuhan di dalam kekristenan itu pengen punya relasi dengan ciptaannya, terutama dengan manusia yang diciptakan. Dan walaupun manusia itu sudah sangat berdosa, tapi Dia relakan ya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, dari situ juga kita boleh belajar bahwa saya hidup bukan untuk diri saya sendiri lagi, saya hidup buat Tuhan. Ya. Dan relevansinya adalah ketika saya hidup buat Tuhan, dan saya perlu untuk menjaga kehidupan saya ini juga nantinya harmonis dengan ciptaan lain, maka saya sebagai umat percaya harus ngerti bagaimana menjaga lingkungan hidup. Ini semua diciptakan oleh Tuhan dan sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dia memberikan mandat bagi kita supaya kita melakukan atau menjaga alam semesta ini.
bukan supaya kita eksploitasi. Kita boleh lakukan eksplorasi, dan memang itu yang Tuhan mau dari kita lakukan gitu ya, supaya kita mengeksplorasi alam semesta ini, tapi jangan sampai kita mengeksploitasi, jangan sampai kita juga acuh tak acuh ya dengan kondisi lingkungan, tapi kita belajar untuk mengelola hidup kita supaya lingkungan ini pun nanti bisa dinikmati oleh orang-orang yang akan jadi generasi penerus kita. Bagaimana orang atau generasi setelah kita bisa melihat ciptaan Allah yang baik ini, yang indah ini, kalau di tangan kita itu sudah hancur berantakan. Memang kita punya pengharapan eskatologis bahwa semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baik dan indah gitu kan. Dia akan merestorasi semuanya, tapi masakan harus di tangan kita semua ciptaan ini hancur gitu ya. Semua ciptaan ini rusak dan generasi setelah kita tidak bisa menikmatinya. Karena itu baik kita yang sudah terutama yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus punya peran yang sangat-sangat besar untuk menjaga alam lingkungan ini. Dengan bagaimana kita mengelola sampah, itu satu hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Bagi yang punya perusahaan, bagaimana pengelolaan limbah ya, dan bagaimana nantinya pengaruh kita untuk lingkungan, kita tidak buang sampah sembarangan. Kalau bisa lakukan daur ulang itu sangat baik. Kalau saya boleh katakan, kita masih kalah beberapa langkah dengan yayasan agama lain yang sudah melakukan pengelolaan sampah daur ulang gitu ya. Kita masih saja justru memperbanyak sampah ataupun merusak alam. Nah, itu yang seharusnya jadi satu pemikiran. Relevansi ketika saya tahu alam ini diciptakan adalah saya adalah representasi Allah untuk juga memperlihatkan ciptaan ini juga nantinya berfungsi atau berguna untuk generasi selanjutnya. Gitu. Dan yang terakhir yang saya pikir sangat penting adalah kita perlu untuk melihat ada satu pengharapan eskatologis, yaitu pengharapan akan nanti ketika segala sesuatu direstorasi, apakah kita menjadi bagian dari restorasi Allah itu, atau jangan-jangan kita sedang terhanyut di dalam arus dunia ini. Ya, jadi perlu untuk kita melihat nantinya kita sedang menuju kepada kekekalan, ya. Dan saya harus menjaga hidup saya sungguh-sungguh untuk menuju kepada kekekalan itu. Suatu saat Tuhan akan menanyakan kepada setiap kita, ya, bagaimana kehidupanmu yang kamu jalani. Dan saya yakin Tuhan akan memperlihatkan kepada kita seluruh hal yang kita sudah jalani, yang kita sudah lakukan. Apakah kita sungguh-sungguh bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah berikan itu. Ya, karena itu di dalam kita menyongsong pengharapan eskatologis itu, biarlah kita juga senantiasa punya hati yang bertanggung jawab untuk semua hal, untuk diri kita, untuk jiwa kita, untuk juga ciptaan lain, dan terutama untuk orang-orang lain. Kita pengen supaya di dalam pengharapan eskatologis itu nanti kita juga tetap bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan berada di sekeliling kita. Karena itu biarlah satu dorongan harapan eskatologis ini mendorong kita untuk terus menceritakan Kristus, ya, menceritakan keselamatan tentang dari Kristus itu kepada semua orang yang kita temui. Ya, saya menutup untuk materi kita di hari ini, yang mungkin kita boleh lakukan tanya jawab, atau mungkin saudara punya satu pandangan tersendiri, ya, apakah mungkin tentang penciptaan atau tentang permulaan alam semesta ini menurut pandangan yang lain. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Johan. Ya, terima kasih Guru Injil Eka. Tadi sharingnya sudah begitu luas ya. Jadi apa yang mau saya tanya sepertinya sudah terjawab juga. Iya, jadi terlalu lengkap sudah ya. Tapi nggak apa, bagus sekali sih. So, untuk teman-teman lain, ya saudara sekalian, kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, itu silakan ditulis saja melalui chat.
ya, supaya tidak mengganggu suara daripada dialog kita ini, ya. Sambil menunggu yang lain ya, sekarang silakan ya bagi yang mau apa. Saya cuma mau tanya lagi satu hal. Ini mungkin tadi udah terjawab juga, tapi saya mau satu penekanan. Begini, kita manusia itu kita diciptakan oleh Tuhan. Apa urgensinya ya bagi kita manusia harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita gitu. Kenapa gitu? Karena sebagian orang kadang-kadang tidak mau tahu tentang hal itu. Nah, jadi kenapa kita yang sudah dicipta manusia ini, mungkin juga orang tersebut nggak mengakui bahwa dia dicipta Tuhan. Atau yang mengakui pun minimal dia harus tahu siapa itu Tuhan. Kira-kira urgensinya di mana ya? Iya. Mungkin coba kita jawab, coba. Iya. Contoh Indra. Iya, ya coba kita jawab ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain boleh bisa melengkapi gitu ya. Iya. Mungkin kalau ditanya urgensitasnya apa, kenapa penting sekali saya diciptakan di dunia ini. Jadi ada satu hal yang menarik bahwa seperti yang sudah kita jelaskan tadi gitu juga. Kalau sebenarnya jadi kalau misalnya bilang begini, sebenarnya kalau Tuhan nggak mau ciptakan manusia bisa juga kan? Kenapa harus gitu? Kenapa harus ada gitu? Saya kan nggak mesti juga harus ciptakan manusia. Mungkin bisa begitu nanti pertanyaannya. Tapi ketika kalau dibilang penting atau tidaknya tadi makanya ada di screen kita ada tulisannya mengapa diciptakan begitu ya. Manusia diciptakan Allah menjadi sesuatu yang penting ketika Allah mau berelasi dengan manusia. Jadi mungkin kata kuncinya di kata relasi tadi. Jadi satu urgensitas yang penting ketika Allah menciptakan manusia, mungkin dia berpikir, ya kenapa saya harus ciptakan? Ya mending gak usah ciptakan. Tapi sebenarnya ketika Allah mempunyai tujuan untuk membangun relasi dengan manusia, dan itu menjadi suatu sangat yang penting. Perlu diketahui manusia bahwa Allah yang maha kuasa itu, yang sang kreator ulung itu, yang begitu cerdas, begitu kudus itu mau membangun suatu relasi dengan manusia. Ada sesuatu hal yang menjadi sesuatu relevansi yang penting yang tadi saya sedikit terlewatkan. Ketika Allah mau menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu menjadi sesuatu hal yang istimewa ketika saya diciptakan atau manusia diciptakan. Ketika Allah menciptakan manusia, tadi bukan hanya relasi, tetapi diciptakannya manusia itu segambar loh dan serupa dengan Allah. Menjadi sesuatu yang mirip dengan Allah begitu ya. Dalam suatu yang terbatas diangkat menjadi sesuatu yang mulia di mata Allah. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa penting? Yang pertama jawabannya itu adalah untuk membangun suatu relasi, dan kenapa juga harus penting? Karena ketika saya sudah menjadi satu, Allah ingin membangun relasi, Allah nggak sembarangan ciptain manusia begitu. Tapi diciptakannya itu segambar dan serupa Allah. Mungkin itu yang bisa saya diskusikan. Nah, kira-kira begitu. Ya, oke. Terima kasih ya untuk Guru Injil Indra. Sepertinya ini udah ada masuk ya pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu dari Pak Sunarlim. Ini pertanyaannya ya. Saya ingin menanyakan masalah tentang penciptaan. Tentang harinya seperti kita ketahui, hari pertama Tuhan menciptakan, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua menciptakan cakrawala. Yang mau saya tanyakan, satu hari Tuhan itu sama dengan berapa hari waktu manusia? Apakah satu hari itu sama dengan 1 tahun? Atau satu hari Tuhan itu sama dengan 1 juta tahun manusia? Ya mungkin butuh penjelasan. Ya, makasih. Ini mungkin ke Guru Injil Eka ya. Bisa bantu untuk pertanyaan ini? Ya, ini satu hal yang menarik ya untuk kita bisa perhatikan gitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui ya saudara di dalam penulisan latar belakang penulisan dari Kitab Kejadian gitu ya. Nah, Kitab Kejadian ini adalah sebuah catatan kehidupan ya, atau kalau saya boleh pinjam istilah yang dipakai oleh Boksu
Bun Sui ya, ini adalah satu kredo atau satu pernyataan iman dari orang-orang pilihan, dari umat pilihan Allah tentang Allah itu sendiri. Ya, jadi ini adalah satu pernyataan iman, satu kredo tentang Allah. Dan Kejadian 1 dan 2 itu adalah sebuah puisi yang menjadi yang turun temurun disampaikan oleh orang-orang percaya itu untuk menggambarkan bahwa alam ini semuanya diciptakan oleh Allah, ya, oleh Allah Tritunggal. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa bentuknya adalah puisi, maka kita perlu menyadari puisi itu kita tidak bisa andalkan untuk menjadi satu landasan sains, gitu. Satu landasan sains. Tapi puisi itu satu penggambaran perasaan dan juga cara pandang. Ya. Karena itu kalau kita tahu bahwa Kejadian 1 ini dalam bentuk puisi, yang perlu kita utamakan untuk kita lihat adalah si Allah itu yang melakukan penciptaan dengan semua tujuan yang ada. Ya, tetap banyak sekali pandangan ataupun penafsiran tentang hal ini. Ya, tapi yang saya ingin kita perhatikan adalah ketika dikatakan Allah menciptakan alam semesta itu di dalam 6 hari dan hari yang ke-7 Allah beristirahat, gitu kan? Satu hal yang kita bisa lihat bahwa Allah sanggup untuk melakukan itu. Ya, Allah bisa melakukan atau menciptakan semua yang selama ini kita lihat, semua yang selama ini kita tahu hanya dalam 6 hari. Bahkan kalau ya, ini di dalam berandai-andai. Kalau Allah mau ciptakan itu dalam 1 detik pun bisa. Ya. Tapi ada hal yang Tuhan mau tekankan di dalam penciptaan ini, gitu ya. Dan keunikan dari sebuah puisi adalah akhir dari puisi itu sendiri. Ya, akhir dari puisi itu sendiri yang menandakan tujuan dari Allah ya untuk tujuan dari serangkaian semua puisi itu. Apa sih tujuan akhir dari penulisan Kejadian 1 ini? Akhirnya adalah sabat atau perhentian, gitu ya. Allah menciptakan semuanya sampai kepada manusia dan manusia diberikan mandat, tapi di akhir dari puisi itu adalah sabat, perhentian, yaitu waktu, yaitu satu gambaran tujuan akhir dari ciptaan ini semuanya adalah nanti menikmati sabat bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati satu perhentian bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, saya harus katakan di saat ini bahwa kematian itu sebenarnya sesuatu yang ya di satu sisi memang adalah konsekuensi dari dosa, tapi di sisi lain adalah pintu untuk kita menuju kepada sabat bersama dengan Tuhan. Jadi intinya adalah kalau dikatakan hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, tidak harus dipahami sebagai hari demi hari secara literal ataupun hari demi hari berdasarkan waktunya manusia, ya. Walaupun di bagian Alkitab lain dikatakan bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 tahun bagi Allah, gitu kan, dan sebaliknya. Tapi intinya adalah itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu untuk diperdebatkan, karena yang menjadi titik utama dari penciptaan itu adalah sabat, perhentian bersama-sama dengan Allah nanti. Jadi kalau itu mau diartikan secara literal, saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya. Tapi kalaupun tidak diartikan secara literal, kita tetap harus melihat perhentian itu, yaitu sabat. Jadi kalau saya di dalam posisi bahwa tidak harus diartikan secara literal 1 hari demi 1 hari demi 1 hari, tapi tetap terbuka bahwa Allah tetap bisa atau sanggup untuk melakukan itu. Ya, semoga ini menjadi satu pencerahan buat bukan hanya buat Pak Sunarlim, tapi buat kita semua ya. Oke, terima kasih Guru Injil Eka. So, saya ambil satu kesimpulan bahwa artinya sebenarnya kita nggak bisa melihat bahwa uraian penciptaan berdasarkan hari pertama, hari kedua itu sebenarnya dilihat secara literal ya. Dan sebenarnya ukuran 1 hari Tuhan itu dengan 1 hari atau berapa hari manusia itu juga bukan satu ukuran ya. Tetapi intinya adalah bagaimana ciptaan ini terjadi, tujuannya apa, dan seterusnya. Dan akhir daripada ciptaan itu apa itu.
Jadi intinya itu Iya, yang paling penting ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk Pak Sunarlim kira-kira bisa diterima ya. Nanti mungkin boleh di chat aja kalau misalnya ada yang rasa kurang atau yang lain. Sekarang ini ada pertanyaan yang kedua ini dari Pak Ali Halim ini kalau nggak salah. Bagaimana menjelaskan tujuan penciptaan yang dasarnya untuk memuliakan Allah? Ya, memang tadi kita katakan pada dasarnya penciptaan itu untuk memuliakan Allah ya. Sedangkan Tuhan menempatkan pohon pengetahuan dan iblis ya, pengetahuan dan iblis untuk menjatuhkan manusia yang membuat seakan-akan tujuan penciptaan itu gagal. Jadi kelihatannya Tuhan itu gagal sih dalam mencipta. Karena dia itu ada menempatkan pohon pengetahuan dan iblis dalam dunia ini. Nah, kira-kira untuk hal ini mungkin siapa yang kita minta sharing untuk Guru Injil Indra Mungkin atau Guru Injil? bisa. Ya, coba saya coba diskusikan ya nanti kalau yang kurang Ya. juga boleh ditanggapi. Terima kasih, bagus sekali ini pertanyaan dari Ahui ya, tapi ini tulisannya Ahui ya. Ahui atau Pak Ali Halim? From Ahui ya. Ahui ini. Ahui ya. Iya. Oke. Nah, jadi bagaimana menjelaskan tujuan penciptaan yang dasarnya memuliakan Allah? Sampai situ dulu. Jadi tujuannya tadi sudah jelas, benar tujuannya itu adalah memuliakan Allah. Bukan, jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya itu kan baik, akhirnya Tuhan bilang itu, akhirnya Tuhan yang menciptakan ini semua itu baik kepada Allah. Jadi ketika Tuhan menciptakan, tujuannya memuliakan. Tidak pernah Tuhan menciptakan kemudian manusia untuk jatuh di dalam dosa. Saya pakai suatu ilustrasi. Ketika pesawat diciptakan, dia diciptakan bukan untuk jatuh, tapi pesawat itu diciptakan untuk menjadi transportasi manusia. Jadi untuk memudahkan jarak dari kota A ke kota B mungkin jauh lebih singkat begitu. Jadi tujuan dari penciptaan pesawat itu sendiri itu diciptakan untuk alat transportasi. Dia bukan diciptakan untuk jatuh, sama seperti manusia. Ketika ciptaan Allah diciptakan itu untuk memuliakan Allah, bukan untuk jatuh. Justru yang terbalik di sini adalah justru si iblis itu sendirilah yang menciptakan untuk manusia itu jatuh dan membuat ciptaan Allah itu gagal dan cacat di mata ciptaannya. Jadi jelas di sini ketika diciptakan dipertanyakan, oh berarti seakan-akan Allah itu penciptanya itu gagal. Sebenarnya tidak, bukan gagal. Bahkan pohon ditaruh di tengah itu pun bukan ciptanya untuk supaya manusia jatuh dalam dosa begitu. Jadi bukan juga diciptakan wah supaya gagal, bukan. Jelas ketika Allah menciptakan semuanya itu baik. Di dalam penciptaannya dia ciptakan semuanya baik dan diciptakannya itu untuk memuliakan Dia. Jadi tidak mungkin Allah mau menciptakan supaya dia jatuh di dalam dosa, tapi Allah menciptakan untuk memuliakan Allah. Justru tadi sebaliknya, iblislah yang membuat ciptaan Tuhan itu mau gagal di matanya. Ya mungkin itu, nanti boleh ditambahkan teman-teman. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, langsung aja supaya nggak panjang. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa iblis itu mencoba untuk menggagalkan gitu ya rencana Allah. Tapi sekali lagi bahwa sekalipun iblis berhasil di waktu itu untuk menjatuhkan Adam dan Hawa, tapi sekali lagi rancangan Allah tidak gagal di situ. Karena manusia tidak langsung dibinasakan, itu satu tanda bahwa Allah tidak gagal, ya. Tapi Allah punya gambaran penuh bahwa di akhir nanti, ya sekali lagi itu berbicara soal sabatnya Allah gitu ya, bahwa setiap manusia itu nanti akan menuju kepada situ dan itu satu restorasi ya kalau saudara tertarik untuk membaca kitab Wahyu ya dan ataupun kitab-kitab bergenre apokaliptik lainnya ya bahwa di akhir dari segalanya nanti tetap Allah dimuliakan ya tetap Allah dimuliakan dan itu adalah tujuan dari Allah yaitu kemuliaan Allah dan tujuan dari Allah bahwa manusia itu mengalami satu kekekalan dan seluruh alam ini mengalami restorasi. Tujuan Allah tetap tidak akan gagal walaupun iblis berusaha ya walaupun banyak sekali yang berusaha untuk menggagalkan tapi tetap rencana Allah tidak gagal. Itu yang saya tambahkan. Ya justru malah dalam hal itu Allah malah membangun relasi dengan manusia ya begitu. Ya, betul. Ya, mungkin silahkan. Ya. Johan. Terima kasih untuk Guru Injil Indra. Kira-kira untuk Pak Ahui, bagaimana
ya. Saya rasa sudah cukup lah ya. Ilustrasi tadi, pesawat tadi juga itu sebenarnya cukup representatif ya. Jadi pesawat ataupun apa yang diciptakan manusia itu ya awalnya tujuannya juga baik. Cuma semua tergantung ya ada hal-hal yang memang di luar daripada kendali manusia ya. Oke, untuk Husin kita coba lihat, dia ada pertanyaan bagaimana menjelaskan Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada. Dan dia adalah pencipta bukan hanya dilihat dari sisi Alkitab ya, tetapi dari kehidupan secara umum ya. Agar orang yang non-Kristen juga bisa memahami dan mengerti. Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Bagaimana dengan contoh Indra dan contoh Eka? Saya duluan atau Eka duluan? Saya boleh ya. Okay. Ya, ini satu bagian yang kita bisa lihat sebenarnya tentang keberadaan Allah gitu, tentang keberadaan Tuhan terkait dengan materi kita yang minggu lalu. Ya, tapi saya sedikit kan ya. Iya, di dalam ciptaan itu kita sebenarnya bisa melihat Allah, yaitu di satu hal gitu ya. Seperti tadi dibagikan di dalam Mazmur bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah gitu kan, dan semua alam ciptaan itu sebenarnya sedang menggemakan, sedang membunyikan, sedang menggetarkan bahwa ada kemuliaan Allah di situ, walaupun manusia salah melihat gitu ya. Makanya kita tahu bahwa ada orang yang mendewakan alam ini, ada yang mendewakan gunung, ada yang mendewakan pohon, ada yang menyembah atau memuja hal-hal dunia, tapi sebenarnya semuanya itu sebenarnya sedang menuju untuk melihat kepada Allah. Atau kita boleh pahami itu sebagai istilah yang biasa kita kenal adalah ya wahyu umum gitu ya, yaitu dari semua ciptaan itu sebenarnya kita bisa melihat pencipta ya, yang menjadi refleksi kita. Ketika kita melihat sebuah pohon, bukan kita melihat wah pohon ini bagus, pohon ini besar, pohon ini rindang, pohon ini patut untuk kita tinggikan, enggak. Tapi yang harus kita tanyakan adalah ada sesuatu di balik pohon ini, bukan di balik secara literal, tapi ada sesuatu di balik keberadaan pohon ini, ada sesuatu di balik dari keberadaan gunung ini. Dan pastinya itu sesuatu yang sangat besar dan sangat mulia gitu ya, sangat luar biasa. Bagaimana gunung itu bisa ada? Ya memang secara sains kita bisa katakan gunung itu dorongan dari lempeng-lempeng bumi. Tapi bagaimana lempeng bumi itu bisa terdorong, ya kita mau mengupayakan sekeras apapun, kita nggak sanggup untuk mendorong lempeng bumi, pasti ada sesuatu yang mendorong. Bukan sekadar gravitasi atau sains, tapi Tuhan yang mendorong itu sehingga terjadi. Itu satu hal. Kemudian di bagian, yang lain yang kita bisa lihat adalah kita sendiri sebagai manusia, ya punya peran yang luar biasa di dalam alam ini. Harus jadi pertanyaan bahwa kita bukan bagian dari kita bukan semata-mata bagian dari alam, tapi kita adalah puncak dari alam. Ya, kita ya itu nanti akan membawa kita kepada pemahaman kita ini representasi Tuhan. Kita ini wakilnya Tuhan. Kita diberikan potensi yang seperti Tuhan, gitu ya, untuk bisa mengelola alam ini. Dan kalau kita manusia yang tidak sempurna saja bisa mengelola alam, apalagi sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi. Ataupun kita juga bisa paham bahwa seburuk-buruknya manusia untuk mengelola alam, alam ini tidak langsung hancur, berarti ada sesuatu yang memelihara alam. Jadi paling nggak dua hal ini kita bisa melihat ya di luar dari sisi Alkitab bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Nah, memang itu nanti ujung-ujungnya harus kita akui bahwa ini sifatnya umum. Mau ngomong ke Tuhan apapun, bisa jadi dengan alasan yang sama. Karena itu kita tetap butuh sudut pandang biblika, sudut pandang Alkitab untuk memahami siapa sesungguhnya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya, dari saya itu. Kalau misalnya contoh Indra mau tambahkan, silakan. Iya. Terima kasih ya contoh Eka. Jadi kalau tadi pertanyaan ke Husin ya, itu mau melihat bahwa kalau mau dilihat penciptaan itu dari sudut pandangnya, bukan dari Alkitab deh, kalau dari Alkitab udah jelas tadi. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah udah jelas, alamatnya jelas, pada mulanya Allah yang kerjain. Tapi kalau mau dilihat dari bagaimana mau menjelaskan keberadaan Allah itu sama orang yang
tidak percaya bahkan Allah itu ada begitu. Mungkin kita semua sudah pernah sering lihat video ini, ilustrasi video ini, mungkin saya coba sharingkan. Jadi sharing video ini udah rame banget di Instagram, bahkan di YouTube juga ada, yang videonya menceritakan seperti ini kira-kira. Ada komunikasi yang terjadi antara si pemotong rambut dengan kliennya, iya kan? Jadi si pemotong rambut dengan kliennya. Jadi kemudian si pemotong rambut ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah kemudian yang digunting rambutnya ini bilang, Tuhan itu ada loh. Enggak ada. Coba tunjukkan kalau Tuhan itu ada. Seperti itu. Singkat cerita akhirnya selesailah, rambut ini sudah dipotong. Kemudian si klien ini keluar dari tempat pangkas rambut itu, dan dia melihat ada seorang yang rambutnya tidak terawat, bahkan panjang, bahkan ya rambutnya tidak terurus lah seperti itu. Kemudian akhirnya dia diberikan pengertian, oh iya, akhirnya dibawa masuk. Yang orangnya yang tadi rambutnya tidak terawat tadi, yang rambutnya panjang tidak jelas begitu ya, mungkin ada kutu bahkan di dalam rambutnya itu. Kemudian dibawa masuk ke dalam tempat potong rambut tadi. Kemudian si klien ini bilang begini, tukang cukur rambut itu tidak ada. Baru tukang cukur rambut bilang, loh bagaimana? Mungkin kamu bilang tidak ada, rambut kamu aja saya cukur. Baru dia bilang, buktinya ini ada, yang tidak tercukur rambutnya. Akhirnya si pemotong rambut bilang, loh dia yang tidak datang kepada saya. Nah inilah yang mau coba digambarkan. Sebenarnya manusia itu coba mau menilai Allah, karena dia sendiri pun tidak mau membangun relasi itu dengan Allah. Tidak mau membangun hubungan itu dengan Allah. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Nah mungkin seperti itu. Dan kemudian ketika saya menyiapkan materi ini, terlintas di kepala saya ada tulisan yang begini. Jika ciptaan mau mencoba melihat pencipta dengan mata ciptaan, maka yang kita lihat adalah terbatas. Sekali lagi, jika kita, ciptaan, mau mencoba melihat pencipta dengan mata ciptaan, maka yang kita lihat adalah terbatas. Akhirnya dengan keterbatasan kita itu melihat Allah dan mengklaim bahwa Allah itu tidak ada. Ya, mungkin seperti itu, Pak Johan. Saya kembali. Terima kasih ya untuk menarik sekali jawabannya. Tapi ada yang saya sendiri kadang-kadang saya juga coba merenungkan. Saya nggak melihat dari sisi Alkitab ya. Kadang-kadang saya secara waktu senggang saya coba perhatikan. Ada satu pertanyaan menarik kalau dibanding kita lihat semua makhluk hidup di dunia ini yang ada. Ya. Kalau kita lihat bisa dikategorikan itu dalam 3 kelompok besar ya sebenarnya. Yaitu manusia. Berikutnya binatang ya. Berikutnya lagi boleh dikategorikan sebagai tumbuhan. Jadi kalau kita perhatikan, manusia itu boleh dikatakan ciptaan yang paling sempurna dibanding semua makhluk hidup yang ada. Sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih dalam dan lebih dalam lagi, tanpa kita sadari, kita bisa menyadari sebenarnya ada sesuatu yang mencipta ini. Ini juga sebagai bukti sebenarnya Tuhan itu ada. Tapi kadang-kadang seperti yang contoh Indra katakan, masalahnya kita nggak mencari. Benar nggak kita mengatakan Tuhan itu nggak ada, tapi satu sisi kita nggak mencari gitu. Nah, ini mungkin perlu direnungkan oleh setiap pribadi ya, menurut saya ya. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya. Terus ini ada pertanyaan berikutnya ya dari Pak Akai ya. Allah mencipta langit dan bumi. Apakah malaikat dan iblis adalah bagian dari ciptaan Tuhan itu? Ya, ini mungkin pertanyaan juga yang sangat menarik dan semua orang punya pertanyaan seperti itu ya. Gimana untuk contoh Eka dan contoh Indra ya untuk pertanyaan ini? Boleh duluan, Kak. Saya langsung ya. Malaikat dan iblis ya, itu satu pertanyaan yang menarik dan satu pemahaman yang kita perlu tahu juga. Malaikat itu diciptakan oleh Allah ya, pastinya malaikat itu diciptakan oleh Allah, dan juga ya kalau kita mau katakan iblis ya, iblis itu bukan secara langsung diciptakan oleh Allah, tapi iblis itu diciptakan sebenarnya ya kalau menurut
tradisi ataupun menurut ya secara teologi sistematik gitu ya, iblis itu diciptakan sebenarnya sebagai malaikat ya. Dan malaikat itu juga punya keinginan, punya hasrat, punya kehendak. Nah, sama seperti ketika Allah menciptakan manusia diberikan kebebasan, malaikat pun diberikan kebebasan, tapi ternyata malaikat pun, ya, nggak semuanya malaikat, tapi sebagian, ya, kalau kita sering kali dengar ya tentang Lucifer, si bintang fajar ini, dia itu punya kehendak untuk menjadi sama seperti Allah. Dan itu juga cara yang dipakai untuk menggoda manusia, ya, untuk menjadi sama seperti Allah. Si Lucifer nggak pengen diatur-atur oleh Allah, dia pengen untuk mengatur dirinya sendiri, dia pengen untuk mengatur kerajaannya sendiri, dia pengen untuk menerima seluruh kemuliaan itu, tapi akhirnya dia memberontak, tapi akhirnya dia jatuh, ya. Sehingga kita mengetahui atau seringkali mendengar bahwa iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi kalau boleh saya katakan sekali lagi bahwa ya bahwa malaikat itu diciptakan, tapi iblis tidak diciptakan untuk menjadi iblis. Ya, iblis tidak diciptakan untuk menjadi iblis. Iblis diciptakan juga adalah untuk kemuliaan Allah, tapi dianya yang memilih memberontak. Dan itu juga nantinya menjadi gambaran dan perenungan buat kita, gitu kan. Kita diciptakan itu bukan untuk menjadi jahat. Kita diciptakan bukan untuk menjadi gagal. Kita diciptakan bukan untuk berdosa. Tapi kenyataannya kita jatuh di dalam dosa, tapi kita punya kesempatan untuk berbalik. Kita punya kesempatan untuk kembali kepada rancangan Tuhan. Ya, ya mungkin dari saya itu. Oke, ada tambahan dari contoh Indra. Iya, mungkin kalau tadi Kokai bilang iblis itu diciptain Tuhan juga apa enggak, itu udah dijelasin contoh Eka. Jadi saya mungkin kasih ada paradigma sedikit. Kalau memang itu iblis, misalnya kalau dibalikan, iblis itu bukan diciptain Allah. Oh, oke deh, iblis bukan diciptain Allah. Karena jelas, tidak mungkin hakikatnya Allah itu yang maha kudus, dia menciptakan dosa. Ini akan jadi bertentangan sekali dengan hakikat dia. Oleh sebab itu jelas jawabannya adalah iblis tidak diciptakan oleh Allah. Karena akan sangat bertentangan dengan hakikatnya Allah. Yaitu adalah kudus. Ya, mungkin seperti itu. Ya, oke. Pak Akai, gimana dengan jawabannya? Mungkin nanti bisa direspon di chat ya. Kita lanjut dengan pertanyaan daripada Diana. Ini pertanyaannya panjang ya. Tapi intinya sebenarnya nggak panjang, tapi kita coba baca ya. Pernah saya terima berita berupa video-video lewat WhatsApp bahwa di negara Cina manusia menciptakan matahari dan bulan buatan. Apakah saudara-saudaraku pernah dengar atau menerima berita tersebut? Aku tidak tahu berita tersebut itu benar atau tidak. Setidaknya, seandainya benar, apakah tindakan manusia tersebut benar atau tidak? Apakah manusia tersebut mau melebihi kekuatan Allah? Atau manusia tersebut tidak salah karena kita tahu manusia mempunyai roh Allah dan mempunyai kemampuan seperti Allah dalam menciptakan sesuatu? Ya, pertanyaan menarik ya. Apakah menciptakan sesuatu yang hampir menyerupai apa yang Tuhan ciptakan itu sesuatu yang salah atau enggak sebenarnya? Ya, mungkin contoh Eka ya. Gimana tanggapannya untuk pertanyaan ini? Oke, nah ketika kita berbicara soal bagaimana manusia itu berusaha untuk dalam tanda petik menciptakan gitu ya, kita perlu tahu dan ingat bahwa itu adalah potensi yang Tuhan berikan. Itu adalah satu potensi yang Tuhan berikan. Namun sekali lagi juga bahwa potensi itu bisa jadi disalahgunakan oleh manusia di dalam keberdosaannya, gitu ya. Nah ini bukan hanya kasus, bukan hanya soal ada kemungkinan seperti ini ya, bahwa misalnya orang Tiongkok menciptakan matahari atau bulan buatan, ataupun nanti kembali lagi kepada apa sih motivasi mereka untuk lakukan ya. Kalau seandainya itu benar, gitu kan, dan kalau seandainya tidak benar ya berarti sesuatu yang tidak perlu kita permasalahkan. Tapi
mungkin ada hal-hal kecil yang selama ini kita jarang perhatikan, tapi itu sesuatu yang sebenarnya sedang terjadi. Misalnya, menanam biji cabai gitu ya, menanam biji cabai. Kalau kita bicara soal itu harusnya menjadi prosesnya alam untuk melakukan siklus, harusnya kita menunggu supaya cabainya itu jatuh sendiri dan bijinya tumbuh sendiri. Tapi kita nggak lakukan itu. Yang kita lakukan adalah kita sengaja untuk ambil bijinya dan kita tanam. Dalam artian bahwa kita berusaha untuk mendorong kehidupan itu terjadi melalui biji-biji cabai itu. Nah, apakah itu hal yang salah? Enggak, karena itu justru satu hal yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan wewenang bagi kita manusia untuk lakukan itu. Untuk kita memberikan atau menghasilkan sebuah kehidupan ya dari ya kalau misalnya kita katakan itu tidak ada, ya memang itu di satu sisi memang tidak ada pohon cabai itu, tapi kita buat dari biji cabai kan. Jadi itu potensi untuk kita lakukan sesuatu. Permasalahannya sekali lagi nanti kembali kepada motivasi apa yang mendorong kita untuk melakukannya. Seorang, kalau tadi dikatakan oleh contoh Indra sebuah ilustrasi tentang pesawat, kalau saya sukanya pakai ilustrasi ketika seorang membuat sebuah pisau. Ya, tentu saja ketika seorang membuat pisau itu, terutama pisau dapur gitu ya, tujuannya adalah untuk memotong sayur, untuk mengupas buah gitu kan, ataupun untuk memotong daging. Tapi pisau itu juga bisa dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, untuk nantinya menghabisi nyawa orang lain ya. Nah, itu sesuatu yang kita perlu lihat bahwa ya pisau itu dibuat dengan tujuan yang baik, tapi motivasi orang untuk menggunakannya itu tidak baik. Tapi ada juga orang yang membuat pisau untuk menjadi senjata, yang biasa kita kenal dengan istilah ya pedang gitu kan, senjata. Itu pun nanti bisa kita perdebatkan soal itu dibuat untuk melindungi diri sendiri atau nanti itu dibuat untuk menyerang orang lain. Nah, Tuhan memberikan manusia hikmat untuk membuat sesuatu ya sebagai representasi Allah, tapi manusia di dalam keberdosaannya bisa membuat sesuatu yang bertentangan dengan norma-normanya Allah, dengan kehendaknya Allah. Allah ciptakan seks, ya kita sudah dewasa. Allah ciptakan seks untuk manusia itu menikmati rekreasi dan prokreasi nantinya. Tapi manusia menjadikan seks itu sebagai satu komoditas untuk dijual, untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan manusia dianggap begitu rendah. Ya, misalnya manusia membuat atau memproduksi video-video porno gitu dan sebagainya. Nah, itu masalah gitu kan. Ketika Allah menciptakan sesuatu yang baik dan Allah memberikan satu potensi yang baik bagi manusia, tapi manusia menggunakan itu untuk sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Jadi kalau saya boleh katakan sebenarnya kalau isu tentang membuat matahari atau bulan buatan itu, ya sekali lagi kalau tujuannya adalah baik, itu maka sebenarnya itu sesuatu yang kemampuan ataupun potensi yang diberikan oleh Allah. Tidak usah jauh-jauh. Orang yang membuat sebuah ladang gitu ya, seringkali menggunakan lampu untuk menggantikan posisi matahari di malam hari supaya tanamannya itu bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Nah, itu kan sebenarnya manusia sudah menciptakan dalam tanda petik pengganti dari matahari. Tapi kita tidak pandang itu salah karena itu berguna gitu kan. Nah, jadi kita perlu untuk memahami hal ini. Bahwa Tuhan memberikan potensi bagi manusia, cuma manusianya itu yang menyalahgunakan. Ya, itu dari saya. Semoga bisa menjawab. Ya, sepertinya sudah cukup ya, jawabannya itu sudah cukup apa. Tapi kalau contoh Indra, mungkin kalau memang ada mau nambah ya silakan ya. Ya, sedikit ya boleh deh sedikit ya. Jadi kalau ini kan yang ditanyakan ini fenomena, bahkan fenomena ini mungkin bukan cuma ini yang terjadi gitu, fenomena terjadi di dunia. Ada juga yang mengaku dirinya bahwa dia utusan Allah lah, dia juga utusan Lucifer lah, itu banyak sekali fenomenanya yang akan muncul begitu. Cuma kalau ditanyakan tindakan itu benar atau salah, seandainya kita katakan, oh ya itu benar. Kita tanya lagi, tujuan dan maksud dia ciptakan bulan dan matahari buatan, tujuannya apa? Untuk memperlengkapi ciptaan Allah ini kah? Berarti kalau dia bilang, oh ya, saya untuk memperlengkapi ciptaannya Allah.
Berarti secara ini tidak langsung dia mau menggambarkan bahwa ciptaan yang sudah Allah ciptakan itu tidak baik, sehingga harus diperlengkapi, sehingga harus diperbagus lagi. Sudah jelas, maka tujuan ini adalah jangan sampai tujuan ini sama seperti malaikat yang diciptakan Allah. Intinya akhirnya tidak dibuat malaikat diciptakan untuk menyamai Allah. Nah, jadinya seperti itu. Hati-hati dengan motivasinya. Jadi, kembali lagi, motivasi diciptakan bulan dan matahari buatan ini, motivasinya apa begitu. Jadi, mungkin menjawab fenomena mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih contoh Indra ya. Memang kita bisa ambil kesimpulan, apapun yang diciptakan oleh manusia itu, kalau selama tujuannya positif dan untuk melengkapi ciptaan lainnya dan berguna untuk manusia, tentu itu adalah bagus. Tapi kalau memang tujuan dan motivasi penciptaannya itu salah, apapun yang diciptakan itu tetap tidak benar. Ya, itu intinya ya. Jadi mungkin saya sedikit langsung tambahkan ya, dengan fenomena yang saya sedikit langsung tambahkan ya. Kita tahu bahwa orang berusaha untuk membuat bangunan yang tinggi gitu ya, high rise building. Pak Sunarlim sangat berpengalaman untuk hal ini gitu ya. Dan kita tahu bahwa itu untuk mencukupi ketika manusia ini butuh space untuk tinggal. Tapi kita tahu bahwa di Perjanjian Lama ada kejadian ketika orang-orang Babel itu membentuk sebuah menara, tapi tujuannya itu supaya diri mereka sendiri dimuliakan. Nah, jadi bukan soal mereka bangun menaranya itu, tapi soal motivasinya. Ya, jadi intinya mungkin semuanya itu motivasi ya. Motivasi dalam penciptaan itu apa ya? Oke, untuk menghemat waktu mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Apakah perhentian atau sabat yang dijelaskan oleh Guru Injil Eka sama dengan kerinduan saudara-saudara kita yang Buddha untuk berhenti dari siklus kehidupan? Itu pertanyaannya. Oke. Saya coba. Karena ini nyebut nama saya, jadi mungkin... boleh. Silakan, Bro. Iya. Perhentian atau sabat itu Tuhan berikan ya untuk manusia ya. Jadi bukan hanya untuk sebagian manusia, tapi untuk semua manusia. Walaupun pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa dan itu menjadi sebuah privilege untuk orang yang percaya. Nah, sabat itu satu hal yang Tuhan berikan bahkan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Artinya bahwa semua umat manusia, entah sebelum berdosa ataupun berdosa, punya konsep sabat ini ya di dalam hati mereka. Kita tahu bahwa di dalam kitab Pengkhotbah tadi juga sudah dikatakan bahwa Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Ada satu glimpse, ada satu cercah bahwa manusia itu sedang melihat menuju kepada kekekalan. Ya. Dan semua orang itu pengen untuk hidup kekal. Semua orang pengen untuk tidak mati, gitu ya. Atau semua orang pengennya itu supaya manusia ini nggak perlu mati. Tapi itu satu hal yang Tuhan berikan sehingga manusia berusaha untuk menafsirkan apa arti dari kekekalan itu. Ya. Apa arti dari sabat? Karena itu saya boleh katakan bahwa sebenarnya ada kemiripan, ya, ada kemiripan karena kita sedang sama-sama melihat kepada cercah cahaya itu. Tapi ketika menafsirkannya di dalam keberdosaan kita jadi tidak bisa menafsirkan secara tepat. Ya, ketika Allah memberikan pewahyuan ini, jelas bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi ketika manusia melihat, terutama kalau dari teman-teman kita, berhenti dari siklus kehidupan itu di satu sisi mirip dengan sabat, tapi di sisi lain tujuannya berbeda. Yang saya ketahui, yang pernah saya baca gitu ya, di dalam doktrin dari teman-teman kita, bahwa siklus itu berarti bahwa semuanya ini menuju kepada kehampaan. Artinya semuanya ini sebenarnya dalam tanda petik binasa. Tidak ada yang bersisa. Ya. Tidak ada satupun yang bersisa. Semuanya ini menuju kepada sebuah kehampaan. Nah, di dalam kekristenan kita menyadari bahwa bukan tujuan kita untuk menuju kepada kehampaan, tapi tujuan kita justru menikmati sebuah keberadaan yang real, yang nyata, bersama dengan pencipta, bersama dengan Tuhan yang juga nyata. Jadi ini satu hal yang mirip, tapi berbeda, benar-benar sangat berbeda secara mendasar. Ya.
Kita bukan menuju kepada kehampaan, kosong adalah berisi, berisi adalah kosong gitu ya, tapi kita menuju justru kepada kepenuhan, ya, kepenuhan atau kesempurnaan ketika kita nantinya berakhir kepada apa namanya, kepada ya kehidupan yang kekal itu sendiri. Ya. Sebenarnya saya tertarik untuk langsung mengaitkan dengan pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin kalau sebelum saya ini apakah mau mau lanjutkan contoh Indra, Iya, menambahkan? ya, ya mungkin sedikit saja ini tentang tadi apakah sama? Sorry, malah hilang ini. Ya ini dia, apakah sama kerinduan saudara-saudara kita yang Buddha untuk berhenti dari siklus kehidupan? Ya kalau sementara kita sahabat sendiri pun, menurut orang Kristen sendiri, iman Kristen, sahabat bukan hanya berhenti untuk tidak melakukan melakukan tindakan sesuatu atau pekerjaan sesuatu, tapi sahabat juga diberikan meaning-nya itu ketika tidak mengerjakan sesuatu, mengisinya dengan sesuatu, yaitu dengan membangun suatu kedekatan lagi dengan Tuhan. Jadi bukan mengosongkan kemudian diisi yang lain, tapi ini ya tadi seperti contoh Eka bilang mengisinya dengan kepenuhan, kita malah memenuhkan. Jadi ketika sahabat itu dimaknai dari iman Kristen sendiri, sahabat berhenti dari suatu pekerjaan, tapi sahabat itu juga diisi dengan membangun suatu relasi dengan Tuhan, mungkin seperti itu. Betul. Ya, oke deh. Sepertinya jawabannya kalau dari pihak saya sih saya bisa menerima ya. Dari yang bertanya kira-kira menerima nggak? Nanti kalau seandainya yang belum bisa menerima boleh lanjutin di chat ya. Iya di chat ya. Oke, ini kenapa ada. Ya, mungkin ya. Sorry Pak John, sekalian saya langsung aja ya lanjutin karena ini nanti berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya gitu. Sambil ya ini saya bacakan aja. Sorry saya ngambil porsi Pak John. Iya, saya nggak terbaca tempat saya, benar. Biar saya langsung kaitkan juga ya dengan pertanyaan dari Herman Tristianto ini ya, bahwa kalau rencana Allah itu membawa manusia berdosa kembali kepada Allah, ditujukan kepada penebusan Yesus, bukankah berarti di akhir zaman nanti ada banyak sekali manusia yang dalam kerajaan Allah? Karena itu adalah rencana Allah, tetapi Alkitab menulis banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, sekali lagi ini kan berkaitan juga dengan sahabat yang tadi saya katakan. Gitu. Ini sahabat itu satu konsep yang sangat menarik buat saya. Saya bahkan pengen buat sebuah paper untuk ini, tapi masih belum kesampaian. Doakan supaya Tuhan berikan terus satu dorongan supaya nanti satu paper tentang sahabat ini bisa saya bagikan buat saudara sekalian ya. Ya, sahabat menjadi satu perhentian dan itu satu tujuan Allah ya. Akan tetapi ketika dosa masuk ke dalam hati ataupun dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan di dunia ini, ya seolah-olah itu di saat itu rencana Allah gagal gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin jelaskan dan ingatkan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat bahwa di balik dari rencana Allah yang tidak mungkin gagal itu ada juga bagian ketika manusia itu merespons terhadap rencana Allah. Ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa ketika manusia diciptakan dengan tujuan sabat itu berarti bahwa universalisme entah manusia percaya kepada Tuhan Yesus atau enggak manusia bisa selamat karena itu adalah kehendak Allah gitu ya. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Allah berkehendak tidak semua Allah berkehendak seorang pun tidak binasa gitu ya, kalau saya nggak salah ingat itu di kitab atau di surat Petrus gitu ya. Tapi kita perlu untuk melihat berarti bahwa ada kehendak Allah itu yang sifatnya itu sebuah kerinduan atau keinginan, tapi kita harus pahami bahwa itu nanti juga ada bagian dari respons manusia, yaitu apakah manusia menerima syarat ataupun keinginan dari Allah itu sendiri gitu ya. Ya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu satu hal yang perlu untuk kita ingat terus bahwa ya kalau di dalam konteksnya itu kan berbicara soal pintu kerajaan Allah itu sesuatu yang sempit, tidak akan banyak yang masuk gitu ya, dan intinya juga berbicara soal banyak orang pengen untuk berada di dalam kekekalan. Nah, permasalahannya sekali lagi ketika kita merespons terhadap jalannya Allah, caranya Allah, yaitu melalui Kristus. Ketika Allah sudah memberikan satu jalan, yaitu melalui Kristus, kan?
maka akan banyak juga orang yang menolak. Sekarang ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang yang menolak tentang Kristus, gitu ya. Bahkan saya harus katakan bahwa tidak semua orang Kristen menerima Kristus. Ya. Kita tahu bahwa jumlah orang Kristen di dunia ini lebih dari setengah, ya. Ada yang menghitung sekitar mungkin 2/3 penduduk bumi, tapi saya harus katakan bahwa tidak semuanya sudah menerima Kristus. Masih banyak orang yang hanya menjadikan Kristen sebagai agama, ya. Tapi mereka mengaku bahwa saya sendiri tidak percaya dengan keberadaan Allah. Saya tahu Yesus itu hanya seorang guru yang baik, dan saya perlu untuk meneladani dia di dalam hal-hal yang diajarkan, tapi saya tidak mau akui dia sebagai Tuhan, gitu kan. Nah, tetap ketika Allah berencana, ya, rencana yang paling utama adalah ketika manusia itu bisa merespons untuk menerima Sabat sesuai dengan caranya Allah, yaitu melalui Kristus. Permasalahannya, ya, ketika Sabat itu sudah diberikan, orang sudah melihat ada titik kekekalan di situ, tapi manusia tidak bisa mencapainya karena manusia berusaha dengan tenaga, dengan kekuatan sendiri, bukan melalui Kristus. Jadi, sekali lagi berkaitan ya antara Sabat dengan nantinya banyak orang yang dipanggil tapi sedikit orang yang dipilih. Dalam artian bahwa semua orang akan mendengar tentang Kristus, ya. Ini kesempatan yang sangat berharga di masa pandemik ini bahwa online terbuka, semakin banyak orang bisa mengakses pengajaran ataupun cerita ataupun kehidupan Kristus, dan disinilah justru tantangan semakin besar. Kenapa? Ketika orang ketika orang kemudian ditantang apakah kamu mau terima Yesus atau enggak, karena sekarang ini kesempatan yang besar, akan sangat disayangkan kalau seandainya masih banyak orang yang tadi sekeliling kita yang menolak Kristus. Tapi yang menjadi masalah lebih besar nantinya, ya, kalau orang menolak Kristus gara-gara kita sebagai orang percaya tidak sungguh-sungguh mencerminkan Kristus. Nah, jadi sekali lagi biarlah kiranya kita berusaha juga untuk menghidupi supaya orang-orang yang dipilih itu benar-benar juga datang kepada Kristus melalui kita, melalui hidup kita. Ya, mungkin itu menjawab sedikit dari yang ditanyakan tadi, baik itu Pak Akai maupun Saudara Herman. Mungkin saya langsung kembalikan ke Pak Johan atau mungkin ke Pak Santo Indra kalau mau tambahan. Udah lengkap, Bro. Ya. Cek. Ya. Sepertinya sudah hampir semua pertanyaan ya kita jawab, dan sekarang ini sudah di akhir waktu ya, karena kita janjinya memang perpanjang maksimal sampai 1,5 jam aja. Jadi teman-teman sekalian, ya, untuk sharing daripada Faith Dialog ini, itu rencananya memang setiap minggu akan kita lakukan. Dalam 1 bulan itu rencananya ada 4 kali sharing. Tapi kalau dalam 1 bulan itu ada 5 kali hari Seninnya, ya. Itu di minggu kelimanya kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman yang tidak sempat bertanya untuk pertanyaan atau persoalan-persoalan atau yang kita bahas di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi masih ada tetap kesempatan untuk bertanya, dan apa yang sudah kita bahas hari ini itu semua akan direkam dan akan dimunculkan di YouTube. Saudara bisa lihat itu di hari Rabu atau paling lambat hari Kamis sudah ada. Ya, jadi saya akan coba sharingkan sedikit video YouTube yang sudah kita uploadkan di hari Rabu. Nanti itu bisa digunakan untuk maksudnya review kembali, ya, karena kadang-kadang waktu kita ikut belum tentu semua kita bisa dapat, ya. Jadi kalau ada yang misalnya belum tercerna kita boleh lihat kembali itu semua melalui video YouTube yang sudah kita Jadi saudara hanya cukup ketik itu Faith Dialog, ya. Itu nanti dia ada volume 1, volume 2, ketiga, dan seterusnya. Dan ini akan berlanjut. Jadi nanti dalam Faith Dialog itu, ya ini saya sudah share dia punya
screen ya, bisa lihat. Fit Dialog itu yang pertama itu tentu nama channel kita itu, berikutnya adalah volume 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya adalah topik-topik yang dibahas dalam setiap volume. Jadi kita cukup ketik Fit Dialog, dia akan muncul. Inilah video yang kita apakan yang hari itu. Jadi saudara bisa lihat ya, bahkan bisa share juga ke teman-teman yang mungkin saudara merasa dia perlu tahu. Ini semua akan tersusun dalam bentuk dialog dengan topik-topik yang berbeda. Karena ini masih volume pertama, kedua mungkin bahan untuk bisa kita share belum banyak. Tapi suatu saat ini bisa menjadi ratusan topik. Pasti ada salah satu topik yang cukup berguna untuk bisa kita share kepada teman kita atau apa. Mungkin untuk masalah-masalah hidup nanti ya. Karena sekarang kita masih membicarakan hal-hal yang sangat mendasar. Ya, tapi ke depannya itu ajaran mengenai Kristus dan lain sebagainya yang mungkin nanti bisa sangat berguna ya bagi orang yang mungkin lagi mengalami masalah hidup, ya kita coba kasih solusi ya melalui iman Kristen itu mungkin bisa membantu beliau. Atau juga dengan kita melihat ulang setiap video-video yang ada itu bisa merimain kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi akhir kata teman-teman, inilah kita lakukan Fit Dialog ini ya. Teman-teman tetap ikutin ya karena ini akan berlanjut dan berlanjut terus ya. Sedangkan untuk topik-topik minggu depan ya tolong itu juga diikutin karena topiknya itu sangat-sangat menarik sekali, yaitu mengenai bangsa-bangsa ya. Bangsa-bangsa di dunia ini terjadi penciptaannya dan penyebarannya itu. Saudara pasti bingung ya. Awalnya manusia kalau menurut Alkitab ciptaannya di Taman Eden, ya. Kenapa sekarang bisa sampai entah kemana pun ada? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di Alkitab ada ceritanya. Jadi luangkan waktu, ikutin, ya. Jadi intinya, ya, apapun yang kita dengar hari ini, kalau memang masih kurang ya mungkin karena waktu yang terbatas itu boleh didengar ulang melalui channel YouTube nanti yang akan kita share. Jadi video-video itu juga saudara boleh share ke teman-teman yang lain yang mungkin hari ini tidak sempat untuk mengikuti dialog kita ini, ya. Jadi artinya kesempatan itu ada, tetapi jangan gunakan video itu ya untuk tidak mengikuti acara ini secara langsung. Karena saudara mempunyai kesempatan untuk bertanya secara langsung itu tentu lebih menarik. Ya, itu. Ya, oke. Karena waktunya juga sudah mendesak ya, udah akhir daripada apa ini. Untuk menutupi acara kita ini kita minta contoh Indra ya. Tadi kan contoh Eka yang buka ya, doa ya. Sekarang kita minta. Ini saya hidupin Indra. kameranya. Oke, ya. Sinyalnya tadi agak stabil. Ya, oke, silakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh belajar lagi bagaimana soal penciptaan ini. Yang kami rindukan adalah ya Tuhan, biarlah penciptaan ini juga boleh relevansinya dalam kehidupan kami saat ini. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan menciptakan sesuatu, semua tujuan awalnya baik. Namun mungkin dalam proses perjalanan penciptaan itu, baik kami manusia sendiri maupun ada godaan dari iblis yang sehingga merusak ciptaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dalam proses perjalanan hidup kami ini, kami rindu Tuhan. Kami boleh lagi semakin membangun relasi dengan Engkau. Terima kasih kalau untuk lewat media Zoom ini, dimanapun kami berada, biarlah penciptaan ini juga boleh bergema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sadar bagaimana kami menghargai ciptaan Tuhan, bagaimana kami membangun relasi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua, sehingga kami boleh lagi menjadi ciptaan yang semakin memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. 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 So, terima kasih semuanya ya. Semoga minggu depan kita tetap semua on air ya, bisa sharing